Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita diberikan suatu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana kita bisa beraktivitas pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Mungkin teman-teman belum tahu, saya perkenalkan, nama saya Al-Fatih Zain Arifan Syaputra dengan nomor NIM 040401200076. Langsung saja, di sini saya akan memberikan suatu ceramah dengan judul datangnya bulan Ramadan dan kebahagiaan umat Islam dunia. Namun sebelum saya melanjutkan ceramah, saya mendapatkan judul ini dari Ruyanullah Winwali Songo dengan referensi konsep kesejahteraan dalam Islam. Baik, bulan Ramadan. Habis ini kita akan bertemu dengan bulan Ramadan untuk 3 minggu atau 2 minggu ke depan. Bulan Ramadan itu merupakan bulan istimewa bagi umat Islam, khususnya Indonesia maupun ya pokoknya negara-negara Islam. Pada bulan ini diwajibkan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah, ibadah puasa dilaksanakan dari terbit hingga terbenam matahari. Aktivitas puasa ini membuat bulan Ramadan pun menjadi bulan dengan nuansa yang sangat berbeda dari bulan lainnya. Bulan Ramadan merupakan bulan ibadah dalam keyakinan seorang muslimah. Ibarat pada Ramadan ini menjanjikan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan menjadi semakin istimewa karena di dalamnya terdapat peristiwa turunnya Al-Quran dan malam Lailatul Qadar. Mungkin ini adalah kesempatan kita, kesempatan yang mungkin tak pernah kita sia-siakan. Harus melakukan bagaimana kita harus mencari malam Lailatul Qadar ya. Dalam ajaran Islam, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana rahmat dan ampunan Allah melimpah ruah yang mampu membersihkan dosa-dosa kita yang lalu atau dosa kita yang telah berlalu. Bagaimana dalam firman Allah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Jadi, bagaimana? Seperti itulah bulan Ramadan yang akan datang, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, sehingga inilah yang menjadi simbol di mana bulan Ramadan adalah bulannya umat Islam, bulannya kebahagiaan umat Islam, bulan kemenangan kita, tahunnya kebahagiaan umat Islam sedunia. Baik. Kita juga harus menjaga sesuatu di bulan Ramadan, yaitu menjaga amarah, lapar, stres, dan menjaga lisan kita. Saya akan memberikan sebuah tips untuk Anda. Dan tips ini mungkin akan saya tahap ya, dari mungkin ini adalah amarah terlebih dahulu. Dan saya mendapatkan suatu sumber ini yang bisa membuat kita lebih terjaga di bulan Ramadan untuk menghilangkan atau memudarkan gejolak kita yang tidak mungkin kita inginkan ya. Yang pertama, melakukan meditasi. Nah, yang pertama ini kita melakukan meditasi. Timbulnya amarah saat puasa ternyata tak hanya disebabkan oleh rasa lapar atau mungkin perut tak terisi gitu kan. Kondisi ini juga bisa terjadi karena banyak hal lainnya seperti kurang tidur, banyak pikiran, atau khawatir berlebihan yang cenderung mengarah pada munculnya stres dan depresi. Nah, supaya hal-hal tersebut tidak membuat puasa yang kamu lakukan jadi sia-sia, cobalah isi waktu istirahat kamu dengan melakukan meditasi ya. Meditasi itu nggak harus tidur yang mungkin rebahan gitu kan ya. Atau mungkin kita setelah bekerja penuh full selama 6 hari tanpa non-stop ya, non-stop 6 hari kerja non-stop, atau mungkin bertugas gitu kan ya, apalagi tugasnya banyak. Nah, kita nggak bisa memaksakan terus untuk terus begadang gitu kan. Terkadang kita harus meditasi ya, atau tidur terlebih dahulu. Nah, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa meditasi ternyata menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk mengurangi stres dan depresi. Oke, yang kedua, yang nomor 2, nikmati sinar matahari pagi. Nah, mungkin teman-teman setelah sholat subuh atau mungkin bisa untuk
yang namanya ibarat bahasa Jawa itu caring gitu kan ya. Ya tapi biasanya kalau habis makan sahur gitu kan, kebanyakan itu tidur gitu habis subuh ya, termasuk saya juga gitu kan. Tapi ya enggak lah. Baik, kembali lagi ke laptop. Cobalah untuk memberikan tubuh kamu terkena paparan sinar matahari pagi setiap harinya, karena matahari pagi itu efektif. Sebab sinar matahari pagi tak hanya baik untuk kulit, tetapi juga bisa menjaga suasana hati ketika berpuasa. Menariknya lagi, aktivitas ini juga ternyata membantu mengurangi stres dan depresi yang sedang kamu alami. Kalau tubuh tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka kamu bisa mengalami kulit yang tampak lebih kusam dan juga akan mudah stres gitu kan. Jadi kulit itu memang bisa mempengaruhi kita gitu kan, atau mudah stres begitu ya. Untuk yang nomor 3, ini memanjakan diri dengan pijat. Mungkin teman-teman yang habis kuliah gitu kan, apalagi saya ini kan ya, PP Surabaya Mojokerto, tentunya capek gitu kan, apalagi kalau bulan puasa gitu. Bulan puasa PP mau Surabaya Mojokerto itu buruk sih sumpah. Baik, kembali lagi, saat pikiran sedang penat dan rasa kesal seakan tak ingin pergi menjauh, kamu tentu ingin sekali melakukan relaksasi supaya pikiran kembali segar. Nah, pijat menjadi alternatif yang bisa kamu coba. Pijat diketahui dapat membantu mengendorkan otot dan saraf yang tegang saat kamu melakukan rutinitas yang begitu padat. Nah, contohnya seperti saya ini kan. Contohnya nggak usah banyak-banyak ya, dari saya sendiri. Saya ini memang saya sebutkan tadi itu PP Mojokerto Surabaya, habis itu balik lagi gitu kan. Nah, tapi sebelum balik saya kerja dulu gitu kan, kerjanya di kafe kayak warung gitu kan, punya teman saya. Nah, kan otomatis juga saya kurang tidur, kadang juga capek gitu kan ya, karena angkat-angkat barang untuk memindahkan barang-barang yang berat-berat gitulah pokoknya ya. Nah itu kan capek ya, cocok ini buat saya gitu kan, nggak tahu ya buat kalian gitu. Baik, di samping itu sembari pijat kamu juga bisa melakukan aktivitas favorit gitu kan. Aktivitas favorit Anda, entah itu mungkin kuat ya di bulan puasa, main bola gitu. Main bola atau yang lain sebagainya ya. Atau kalau misalkan teman-teman melihat saya lebih suka kayak main game gitu kan. Nah, game itu juga buat apa ya, sebab favorit aja lah main game ya. Tapi terkadang juga ada teman saya yang suka membaca apa gitu kan, membaca buku, entah itu mungkin tugasnya banyak gitu kan, dia banyak mencari referensi, karena teman saya juga semester akhir ya, jadi sering ke perpustakaan juga gitu kan. Nah, atau bahkan beristirahat dengan memejamkan mata. Oke ya, memejamkan mata ya sama dengan Anda tidur. Bahkan sebuah penelitian dimuat Psychological Bulletin mengungkapkan hasil yang mendukung hal ini. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa rutin pijat untuk relaksasi mampu menurunkan tingkat depresi sehingga 73%. Nah ini cocok ini buat biasanya orang yang sibuk. Dan yang keempat ini adalah menuliskan hal-hal positif. Menuliskan hal-hal positif memunculkan emosi dan amarah juga terjadi karena banyaknya hal negatif yang masuk memenuhi pikiran kita gitu kan, atau pemikiran saya. Inilah saat yang tepat untuk kamu merasakan lebih bersyukur supaya pikiran positif bisa menggantikan semua hal negatif dalam pikiran diri kita. Oke, caranya mudah. Kamu hanya menuliskan apa saja hal-hal baik yang telah kamu alami dari bangun tidur hingga saat kamu hendak kembali terlelap. Misalnya, kamu masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah gitu kan, atau masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kamu sayangi gitu. Nah, namun pastikan untuk tidak menuliskan hal negatif, karena ini akan membuat kamu mengingat kejadian tidak menyenangkan. Oke. 5.
Berbuka puasa dengan teman atau orang tersayang. Jika kamu merasa penat akibat rutinitasmu selama bulan Ramadan, cobalah ajak sahabat atau pasangan untuk berbuka puasa bersama. Bagi yang sudah menikah saja ya, tapi bagi yang sudah menikah aja, yang pacaran nggak usah gitu kan, karena dosa. Astagfirullahaladzim. Padahal ya aku juga pernah melakukan gitu kan dulu, tapi sekarang enggak, saya jomblo akut. Hal ini diharapkan dapat membuat pikiranmu teralihkan sejenak dari semua hal yang membuat kamu tidak nyaman. Selain itu, berbuka puasa bersama keluarga juga boleh ya, karena orang tersayang ini nggak harus pacar gitu atau wanita gitu, karena bisa juga keluarga menjadi pengganti orang tersayang ya, karena keluarga juga orang yang tersayang gitu kan, yang menyayangi Anda sejak kecil gitu kan, sejak lahir ya. Di bulan Ramadan ini cocok ya, apalagi kalau misalkan berbuka puasa gitu kan cocok kalau misalkan sama keluarga. Nah, kan lebih akrab, berkumpul tentunya dapat membuat kamu itu lebih rileks dan bisa saling bertukar informasi gitu kan, atau seperti itulah. Yang keenam atau yang terakhir, perhatikan asupan nutrisi dengan baik. Selama bulan Ramadan, kamu hanya diperbolehkan makan dan minum saat matahari terbenam. Oleh sebab itu sangat penting untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi dapat menopang dan menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Sebagai konsumsi makanan sehat baik untuk menjaga tubuh atau untuk kesehatan fisik, meningkatkan suasana hati. Bagaimana sebuah riset dari Dr. Arif, Dr. Nihat Arif ya, cukup sulit namanya, pengisi acara di BBC Breakfast, mengatakan bahwa orang yang berpuasa dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks, protein, buah dan sayuran. Nah, seperti itu. Jika kurang berkenan atau saya lagi seperti ini ya, atau ngomongnya kurang lancar, mohon maaf. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.